Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dan selamat beribadah bagi kita semua. Kita boleh lalui hari demi hari, dan saat ini kita boleh berada di dalam rumah Tuhan. Tidak ada kurang satu apapun dan keadaan diberkati Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah dari Tuhan yang kita dapat cuma-cuma. Oleh karena itu saja kita sekalian, untuk kita boleh bawa hidup kita, bawa hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biar kita boleh memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia di dalam ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami.
dipersilakan kembali. Salam, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat datang untuk kita semua. Dan saat ini saya ajak kita sekalian untuk kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Biar kita senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita dengan sorak-sorai dari rumahnya. Mari kita beri sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersukacita. Amin.
Tuhan, hari-hari kami lalui bersama Yesus, dan hari yang akan datang kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi satu hal yang kami pegang bahwa kami melangkah bersama Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan, terima kasih. Sekalipun banyak hal yang tidak dapat kami pahami, tidak dapat kami mengerti, tapi yang satu yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kami. Terang Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Dan terbukti hari ini kami ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Tuhan, saatnya kami siap untuk dengar dan terima firman-Mu seutuhnya. Nyatakan isi hati Tuhan bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan pakai kami hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk dapat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara murni dan benar. Agar kami semakin indah di dalam Tuhan, semakin kuat dan bertumbuh di dalam iman yang indah di dalam Tuhan. Dan saatnya kami terima firman-Mu seutuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya bersyukur kembali boleh menyapa saudara hari ini. Boleh berdiri di hadapan saudara dalam kesempatan ibadah raya yang sangat terberkati, sangat diberkati pagi hari ini, karena saya percaya bahwa di mana setiap orang percaya sepakat berkumpul, berseru dengan iman, maka di situ Tuhan hadir dengan kuasa dan rohnya. Amin. Dan termasuk kita di tempat ini, saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan saya bersyukur dan saya percaya seminggu yang telah kita sama-sama lewati adalah seminggu yang dimana kita boleh nikmati perkara-perkara hebat dari Tuhan. Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh jaga dan pelihara setiap kita. Dan saya percaya bahwa apa yang kita telah kerjakan di sepanjang minggu yang telah kita lewati, Tuhan sudah buat semuanya itu menjadi indah dan berhasil. Dan saya yakin bahwa kita sudah menerima dan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, puji Tuhan. Jemaat yang diberkati, tidak panjang lebar, saya dalam awal kata saya pagi hari ini, saya mau bawa satu hal untuk sama-sama kita renungkan bersama. Kebenaran firman Tuhan yang saya sudah siapkan, dan saya telah memberi tema, saya sudah memberi judul renungan atau firman Tuhan hari ini dengan satu idiom atau suatu kesimpulan dari suatu buah pikiran dari seorang yang hidup di masa atau awal gereja pada abad 5 pertengahan sampai abad 6. Ada satu frasa atau kalimat yang saya percaya bahwa kita semua sudah sangat tahu, yaitu ora et labora. Yang mana dalam pemahaman atau pengertian, ora adalah berdoa, labora adalah bekerja. Dari kata labora ini
kita kenal dengan satu kalimat dalam bahasa Indonesia, laboratorium. Tempat ruangan di mana kita bereksperimen atau bekerja di dalamnya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ora et labora satu kalimat yang tidak asing dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen. Bahkan beberapa kesempatan mobil di ruteng ini di kaca belakangnya ditulis ora et labora. Bahkan ada toko, saya lupa di mana, saya sempat baca toko itu namanya toko ora et labora. Dan kalimat ini telah menjadi berkat bagi banyak orang Kristen, termasuk setiap kita di tempat ini. Dan tentu secara garis besar kita semua paham, ngerti tentang makna dari kata ora et labora. Apa tadi kata maknanya apa? Berdoa dan salah saudara. Bekerja dan berdoa. Bukan? Salah atau benar? Yang benar apa? Bukan bekerja dan berdoa. Nah, bingung kan? Yang benar adalah berdoa dan bekerja. Oke, kenapa saya ulang-ulang? Tentu ada satu hal yang ingin saya tekankan. Namun sebelumnya gini Bapak Ibu. Tahukah saudara bahwa idiom ini atau kalimat ini tidak ada dalam Alkitab? Nah, kan bingung kan? Ada nggak dalam Alkitab? Ada nggak? Coba yang ada angkat tangan. Yang ada coba ayat kalimat ora et labora itu ada dalam Alkitab. Coba angkat tangan. Ada nggak? Sama halnya dengan Trinitas, nggak ada dalam Alkitab. Jadi idiom itu, kalimat-kalimat itu adalah buah pemikiran kesimpulan dari bapak-bapak gereja. Termasuk kata ora et labora. Ora et labora dalam Alkitab saudara tidak akan temukan kalimat yang berbunyi ora et labora. Kenapa tidak ada? Karena kata ini, frasa ini, istilah ini hanya ada di dalam suatu buku yang ditulis, yang mana judul buku ini adalah Regula Benedicti. Regula Sancti Benedicti. Aturan dari Santo Benedictus yang hidup di abad 5 pertengahan sampai abad 6. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, jadi Santo Benedictus ini dia memiliki suatu komunitas. Dia mengepalai atau memimpin komunitas di abad 5 pertengahan sampai abad 6. Dan Santo Benedictus inilah yang membuat suatu aturan terhadap komunitas yang dia pimpin, komunitas yang dia bawa, di mana komunitas ini, kelompok ini menekankan supaya kehidupan mereka adalah kehidupan yang benar-benar hidup dan menghidupi hidup Kristus dalam komunitas mereka. Sehingga untuk supaya komunitas ini boleh berjalan tertib dan baik sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, dalam hal ini ajaran Kristus, maka Santo Benedictus ini membuat suatu poin-poin yang harus dihidupi oleh kelompok ini. Jadi disinilah oleh Santo Benedictus dirangkum dalam suatu kesimpulan atau idiom ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, setelah berjalannya waktu 1500 tahun, kelompok ini atau komunitas ini dihidupi oleh mereka. Bahkan ora et labora ini sampai keluar dari kalangan mereka. Artinya prinsip ini keluar, dihidupi oleh banyak orang Kristen, termasuk setiap kita hari ini. Yang kebanyakan orang Kristen sampai hari ini menjadikan moto ini sebagai motivasi untuk supaya mereka giat dalam segala sesuatu, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, untuk supaya segala sesuatu yang dikerjakan diberkati, ada campur tangan Tuhan, dan berkat yang diperoleh adalah berkat yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan,
Sekalipun saya sadar bahwa tema ini bukan satu tema yang istilahnya yang berat, karena tema ini saudara bisa temukan kalau saudara googling, buka YouTube, buka Google, saudara bisa search khotbah tentang Orah et Labora, banyak di Alkitab, banyak di situ. Saudara tinggal baca dan tinggal menyerapnya dengan baik. Ada banyak hal yang diungkapkan oleh hamba-hamba Tuhan sebelum ini, dan semua bagus-bagus. Saya sudah membacanya. Ada beberapa hal yang indah, yang bagus, yang terberkati dalam kehidupan saya. Dan saudara kalau ada kesempatan bisa googling di rumah. Jangan sekarang ya, saudara dengar saya khotbah dulu sekarang. Googling nanti di rumah, saudara bisa baca banyak hal tentang bagaimana paparan dari hamba-hamba Tuhan tentang Orah et Labora, dan semua memberkati. Menurut saya semua jadi berkat buat saya. Saudara juga bisa membacanya. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya tidak mengutip atau menyadur poin-poin dari apa yang sudah ada di Google, karena itu saudara bisa baca sendiri. Tapi hari ini saya mau bawa saudara sedikit menitik beratkan Orah et Labora, makna atau idiom ini untuk saya bagikan dari perspektif kajian teksnya, kajian teks Alkitab, yang mana walaupun dalam Alkitab tidak ada secara langsung menulis atau ada ayat yang langsung berkata Orah et Labora, tetapi secara tersirat itu banyak. Saudara bisa temukan. Saudara bisa temukan ayatnya banyak sekali, terlalu banyak. Nah, inilah yang ingin sedikit saya mau tekankan buat kita, agar supaya benar-benar istilah ini, makna atau istilah Orah et Labora ini kita ngerti, tidak hanya selain maknanya yaitu berdoa dan bekerja, tapi benar-benar kita bisa melihat apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, agar supaya dalam segala tindakan aktivitas kerja yang kita lakukan, kita tahu tujuannya, kita tahu berkat-berkat Tuhan yang tersedia di dalamnya. Karena kalau saya boleh jujur apa adanya, walaupun istilah Orah et Labora ini banyak diketahui oleh orang Kristen, tapi mungkin hanya segelintir yang ngerti benar apa sih tujuan makna dari Orah et Labora jika kita lihat dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau terkait dengan frasa ini, terkait dengan kalimat ini. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, tentu di sini menarik. Jadi sedikit khotbah saya hari ini, saya mau ngajak saudara untuk belajar. Walaupun saya sadar bahwa sistem khotbah pengajaran ini agak sedikit membosankan Bapak Ibu. Kenapa? Karena si pembicara harus berbicara dari akar masalah, harus benar-benar menerangkan, harus benar-benar menggali satu makna dari satu teks, agar supaya jemaat bisa mengerti dan paham. Beda kalau saya dalam konteks khotbah dalam kesempatan-kesempatan penginjilan misalnya. Nah, itu beda lagi. Itu kita langsung masuk pada poin-poinnya dan pesan-pesan inti, supaya jemaat langsung menerima inti pesan dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, berbeda dengan hari ini dan kebanyakan minggu-minggu yang telah kita lewati, saya lebih sedikit menekankan pada untuk bawa saudara ngerti dari konteks pengajaran. Nah, hari ini pun saya ingin membagikan hal ini sama Bapak Ibu. Jadi begini, saya mau ajak saudara lihat kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bertolak dari ayat ini, Matius pasal 7. Karena dari kesimpulan beberapa tulisan yang saya temukan, saya coba cari tahu, Injil Matius pasal 7 ayat 7 inilah yang bisa kita jadikan dasar kita memahami makna Orah atau kata Orah et Labora. Nah, tentu kita sudah pernah mendengar ayat-ayat ini, tapi tidak mengapa saya kembali baca ayat ini, dan mari kita sama-sama lihat Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 11. Kita mulai. Ada 5 ayat di situ. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah,
maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat berikut. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat terakhir. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan apa, Bapak Ibu? Yang apa? Sekali lagi, yang apa? Katakan, yang baik Tuhan pasti berikan dalam hidupku. Katakan, yang baik Tuhan pasti berikan dalam hidupku. Katakan dengan iman, yang baik Tuhan pasti berikan dalam hidupku. Yes, kepada mereka yang meminta kepadanya. Jemaat, Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak mau pemberian yang terbaik dari Tuhan? Semua kita pasti sepakat, aku mau, Om. Aku rindu, Om. Aku sudah berdoa selama ini, Om. Benar yang Om katakan, apa yang Alkitab katakan, saya yakin Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam hidupku. Tapi tentu Bapak Ibu, saya selalu mau mengajak saudara begini. Dalam melihat satu ayat, jangan saudara dan saya lepas hanya melihat ayat yang baik, hanya melihat ayat yang menjadi berkat, dan kita melepas konteks utuh dari ayat itu. Karena terkadang ada tuntutan yang baik, memang misalnya ayat ini ya, Tuhan akan berikan kepada kita yang baik ketika kita meminta. Kalau hanya lepas dari ini, ayat ini kita tangkap, kita ambil, dan kita jadikan ini satu kekuatan penghiburan, tidak salah. Tetapi kita akan jadi Kristen yang tidak kuat imannya, Kristen yang gampang kecewa dengan Tuhan, Kristen yang gampang moh dengan Tuhan, kalau kita hanya melihat ayat ini tanpa memperhatikan apa yang ada di atas ayat-ayat ini. Maka dari itu, saya rindu supaya kita benar-benar memiliki suatu makna, satu pemahaman yang baik dan benar terkait satu ayat atau satu konteks, supaya benar-benar ketika kita menghidupi ayat ini, kita benar-benar tahu apa tujuan Tuhan. Dan sekalipun ada goncangan, seandainya begini, saudara dan saya sudah berdoa, saudara dan saya sudah meminta, tapi kepada kenyataannya Tuhan tidak memberikan apa yang baik menurut kita, maka kita bisa kecewa dengan Tuhan. Kan ini banyak terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen di luar sana. Tapi saya percaya bahwa berbeda dengan kita yang ada di tempat ini. Setuju nggak? Berbeda dengan yang kita di tempat ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, agar supaya benar-benar satu ayat dapat kita hidupi, dapat kita maknai secara benar. Saudara perhatikan ayat 7 ini. Ayat 7, coba balik ayat 7 ini. Saudara, ayat ini tentu sudah kerap kali kita baca, kita dengar, bahkan kita sudah hafal dan kita sudah tahu ayat ini. Tapi kembali saya mau bawa pelan-pelan begini. Saudara perhatikan. Dari ayat 7 ini ada 3 hal yang ditekankan, supaya bagaimana jawaban Tuhan atas doa kita itu nyata. Ada 3 ayat ini, bagi saya mau terangkan pelan-pelan dulu. Ada 3 ayat di sana dikatakan mintahlah, ada 3 kalimat, mintahlah, carilah, ketoklah. Saudara tahu bahwa kalimat dalam ayat 7 ini itu satu kalimat dalam penekanannya mengandung suatu kalimat perintah. Kalimat perintah. Artinya kalau ini adalah sebuah kalimat perintah, maka mau tidak mau, untuk supaya jawaban Tuhan itu indah dalam hidup kita, kita harus bertindak. Mencari, meminta, mencari, dan mengetok. Ini suatu perintah. Suatu perintah di mana setiap orang percaya, saudara dan saya, harus melakukan ini. Berarti kekristenan itu tidak pasif adanya,
tapi aktif di sini. Benar enggak? Mintalah, carilah, dan ketoklah. Nah, apa yang terjadi ketika kita meminta, kita mencari, dan kita mengetok? Saudara perhatikan dari ayat ini, ketika tindakan ini kita lakukan dalam kekristenan kita, ada reaksi dari Tuhan. Benar nggak? Ada reaksi dari Tuhan. Reaksi Tuhan apa? Reaksi Tuhan apa? Siapa yang meminta, kepadanya akan diberikan. Betul nggak? Siapa yang mencari, kepadanya dia akan mendapat. Dan kepada siapa yang mengetok, kepadanya pintu itu akan dibukakan. Jadi saya mau bawa saudara memahami suatu hal, bahwa ketika iman orang Kristen itu bertindak melakukan firman Tuhan, maka Tuhan tidak mungkin berdiam diri. Tuhan akan pasti bertindak sesuai dengan cara Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan indah dalam setiap kehidupan kita. Nah, terkait poin ini dikatakan siapa yang meminta, kepadanya akan diberikan. Jadi bagian kita adalah meminta, bagian Tuhan adalah memberikan. Bagian kita adalah mencari, reaksi Tuhan adalah kita diberikan, kita dibukakan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hal ini kita tidak bisa kesampingkan, bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang aktif di dalam Tuhan, bukan Kristen yang pasif, bukan Kristen yang hanya berdiam diri, bukan Kristen yang masa bodoh dengan kekristenan atau imannya. Tapi barang siapa di antara kita hari ini yang mau melihat bagaimana campur tangan Tuhan itu dahsyat dalam hidupnya, perhatikan, ketika kita bertindak di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita menghidupi firman Tuhan, Tuhan gak mungkin berdiam diri. Sekali lagi, Tuhan gak mungkin berdiam diri. Tuhan pasti akan melaksanakan bagiannya. Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Tuhan pasti akan memberikan apa yang Dia sudah firmankan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan inilah indahnya kekristenan. Inilah indahnya ketika kita hidup dan menghidupi kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, ayat 7 ini tentu tidak berdiri sendiri. Ayat 7 ini tentu ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ada di bawahnya. Pertanyaannya, benar Om, saya akan aktif menghidupi firman Tuhan. Oke Om, saya akan giat melakukan apa yang Tuhan mau. Baik. Tapi Bapak Ibu, kalau saya persoalkan lagi, bagaimana caranya menghidupi firman? Bagaimana giat kita menghidupi firman dalam kehidupan kita? Datang ke gereja Om, baik, benar. Memuji Tuhan Om, baik, benar. Berdoa Om, oke, saya setuju. Tapi ketika saya tanya di mana dasarnya saudara ngomong seperti itu? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saudara perhatikan ayat 8. Ayat 8 dari ayat ini, dari teks ini berkata begini. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-18, ayatnya ke-8, sorry. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, jika saudara hanya baca ayat ini sepintas lalu aja, kayaknya membosankan. Kenapa? Karena ayat 8 ini hanya pengulangan dari ayat 7. Benar nggak? Ayat 7 diulang lagi di ayat 8. Apakah Matius nggak ada kerjaan sehingga mengulang-ulang terus itu ayat 7, ayat 8, ayat 7, ayat 8, ayat 7, ayat 8? Bosan kadang-kadang. Tapi saya percaya bahwa Matius punya dasar dan alasan sehingga dia mengulang kembali titik berat yang disampaikannya pada ayat 7. Ayat 8 diulang lagi Bapak Ibu. Nah,
Saya mau bawa begini, kalau saudara perhatikan dalam teks-teks Alkitab ya, ada pengulangan, misalnya di ayat 7 sudah diomong, ayat 8 diulang lagi, atau ayat 7 omong, ayat 9 diulang lagi. Nah, itu dalam dunia teologi Ibrani itu ada istilahnya, ada nama ilmunya tautologia. Sesuatu yang diulang kembali karena memiliki pesan yang dalam. Sesuatu yang diulang-ulang, firman Tuhan yang ditulis berulang-ulang karena memiliki makna pengertian yang dalam yang harus digali lebih dalam lagi. Tautologia. Nah, jemaat Tuhan, ayat 8 Matius mengulang apa yang dia sudah omong di ayat 7. Kenapa diulang? Apa yang mau disampaikan oleh Matius? Karena ayat 8 ini dikatakan karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, ayat 8 ini Bapak Ibu, disinilah saya katakan tadi, ayat 8 ini sebenarnya memiliki suatu pesan begini, supaya apa yang kita minta kita peroleh, apa yang kita cari kita dapat, apa yang kita ketok Tuhan bukakan pintu atau bukakan jalan di dalamnya. Ayat 8 diulang lagi bukan tanpa alasan, tapi ayat 8 ini memiliki sifat presence active participle. Artinya bahwa di sini ada suatu pesan. Kenapa diulang? Diulang di sini memiliki makna berdoalah tanpa jemu-jemu. Teruslah berdoa, teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, teruslah apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, apa yang kita gumulkan, teruslah kita dalam poin itu, teruslah dalam tujuan itu, sampai Tuhan nyatakan jawabannya dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, disinilah hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang terkadang orang Kristen tidak perhatikan secara benar. Kenapa ayat 7 diulang lagi di ayat 8? Seakan-akan penulis nggak ada kerjaan sehingga mengulang-ulang saja ayat itu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari teks asli ini, memiliki satu pesan bahwa kalau kita meminta, kita mencari, kita mengetok, supaya berkat itu kita terima, kita peroleh dan ada jalan keluar, tindakilah itu senantiasa terus-menerus di dalam doa-doa kita. Jadi ayat 8 ini ada pesan supaya kita terus berdoa. Terus berdoa. Teruslah berdoa. Siapa yang hari ini dalam pergumulan terus berdoa? Masya Allah. Cuma 2 orang di sini. Yang lain sekali 2 kali berdoa putus. Gitu. Terlalu lama, masa itu terus yang didoakan. Biar saya, mungkin Tuhan sudah lupa. Ternyata Bapak Ibu, untuk supaya doa itu menghasilkan jawaban yang indah, nggak hanya sekali berdoa, nggak hanya 2 kali berdoa, nggak hanya 3 kali berdoa. Karena kalau dari teks ini itu berkesinambungan, terus menerus, tanpa pamrih, terus berdoa sampai jawaban Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Om, bagaimana kalau doa itu Tuhan tidak jawab? Teruslah berdoa. Karena nggak ada batasan. Di sini nggak dikatakan stop kalau Tuhan nggak jawab. Nggak ada di sini. Nggak ada loh di sini. Tapi apakah benar Tuhan tidak jawab? Nah, ini kan persoalannya. Apakah benar Tuhan tidak menjawab doa kita? Saya coba untuk terus ada pada konteks teks ini ya. Bagaimana kalau Tuhan tidak jawab? Apakah ada kemungkinan Tuhan tidak menjawab doa kita? Kalau menurut saudara? Mari kita lihat, sebelum saudara jawab, kita lihat ayat berikut. Ayat berikut apakah Alkitab katakan? Ayatnya yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. Atau
memberi ular jika ia meminta ikan? Bapak Ibu Saudara perhatikan dua ayat ini. Kembali saya mau bawa saudara ngerti begini. Dari dua ayat ini, batu disandingkan dengan roti, ya kan? Terus apalagi ular disandingkan dengan ikan. Apa sih maksudnya? Apa maksudnya? Nah, sedikit soal roti. Kalau saudara datang di Charlene Cake, ya, saudara masuk di galerinya Charlene Cake, saudara perhatikan. Atau ke saudara datang ke Borong, saudara masuk di Bougainville Bakery, saudara lihat ada berbagai macam bentuk roti di situ. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang melungker-melungker begini. Itulah roti di zaman kita. Banyak variasinya, banyak modelnya, banyak bentuknya dan rasanya. Tapi roti di zaman ini itu bentuknya hanya bulat, pipih, dan agak gosong-gosong sedikit. Jadi kadang-kadang kalau roti itu disandingkan dengan batu, kalau salah pilih sudah remang-remang, salah-salah kita ambil batu. Maka dari itu roti disandingkan dengan batu. Nah, ular disandingkan dengan ikan. Karena ada jenis ikan yang kayak ular, ada ular yang kayak ikan. Benar nggak? Jadi jemaat Tuhan, di sini suatu pesan bahwa sekalipun hal-hal ini terkadang sulit dibedakan antara roti dan batu di zaman itu, atau ular dan ikan di zaman itu sulit dibedakan, tetapi saudara lihat ayatnya yang ke-11. Apa ayat 11? Ayat 11 katakan begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, Bapak Ibu, sekalipun terkadang roti dan batu ini sulit dibedakan di zaman itu, dan seringkali terjadi dalam beberapa kesempatan salah mengambil, ternyata bukan roti yang diambil tapi batu. Tapi Alkitab katakan, jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga. Artinya begini, kita nggak mungkin, sekalipun sulit membedakan mana roti mana batu waktu itu, tapi kita sebagai orang tua, ketika anak-anak kita meminta roti, meminta makan, kita pasti akan pilih betul, teliti betul, oh ini roti atau bukan. Karena akan diberikan kepada anak-anak kita. Maka kita pasti akan teliti sebelum memilih. Kita akan teliti sebelum mengambil. Kita akan mungkin raba, kita mungkin akan perhatikan, oh ini roti, kita akan berikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, apalagi Bapa di sorga. Artinya gini, jika kamu yang jahat, kata jahat di sini saudara jangan artikan begini, wih berarti kita ini orang jahat semua, nah enggak. Jadi kata jahat di sini merujuk kepada kejatuhan manusia, di mana kejatuhan manusia ini membuat kehidupan manusia ini, yang saya sudah pernah singgung kemarin, Roma pasal 8 katakan bahwa manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berkurang kemuliaan Allah, tidak mencapai target kemuliaan yang Tuhan inginkan. Jadi condong kehidupan manusia adalah berlaku hal yang jahat. Tapi sekalipun manusia itu sudah punya sifat jahat karena dosa dalam hidupnya, tapi soal memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, dia tidak mungkin memberikan batu kepada anak-anak. Amin. Apalagi Tuhan kita yang ada di surga. Amin. Dia pasti akan berikan yang baik bagi setiap anak-anaknya yang meminta kepadanya. Kalau kita saja yang karena dosa, di pemandangan mata Allah kita ini jahat atau telah hilang kemuliaan Allah, berkurang kemuliaan, tapi pada dasarnya kita tidak mungkin memberikan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Kita tahu mana yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Bahkan kita mampu, kalau kita bisa, kita memberikan melebihi apa yang diminta oleh anak-anak kita. Ayat 11 ini katakan, apalagi. Kata apalagi di sini ada satu penekanan buat kita maknai, pahami. Apalagi di sini artinya begini, kalau manusia saja mampu memberikan yang baik bagi sesama manusia, apalagi Tuhan. Amin. Apalagi Tuhan.
apalagi Dia yang bersemayam di takhta sorga. Saya percaya Tuhan pasti mampu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Jadi di sini saya mau katakan begini, mintalah, carilah, ketoklah. Disinilah saya boleh simpulkan bahwa kalau mau menerima dan menikmati segala yang baik, ada upaya di dalamnya. Artinya di sini ada tindakan. Kita harus bekerja, kita harus melakukan bagian kita, dan saya percaya Tuhan pun akan berlaku hal yang sama. Dia akan melakukan bagiannya indah dalam setiap kehidupan kita. Dan apakah berhenti sampai di situ? No. Santo Benedictus ketika dia membuat satu aturan ini tentang orah et labora, dia mendahulukan kata orah di situ. Bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Kenapa orah yang lebih didahulukan? Setelah itu baru et kata sambung dan labora kata atau kata kerja. Santo Benedictus mengambil bertolak dari ayat yang kita udah tahu semua. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka segala sesuatu yang lain itu akan ditambahkan. Inilah dasarnya. Itu sebabnya ini harus kita benar-benar hidupi, maknai dan ngerti, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sungguh ada berkat dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan satu hal, kenapa orah et labora bukan labora et ora? Ditekankan di sini adalah doa harus mendahului segala tindakan kita. Bukan tindakan kita yang mendahului doa, tapi doalah sumber kekuatan, doalah sumber jalan keluar, doalah kehidupan orang percaya. Itu sebabnya kalau mau hidup, mau diberkati, mau segala sesuatu itu kita capai dengan indah, doalah yang harus mendahului segala tindakan kita. Cari dulu kerajaan Allah. Dan Yesus ajarkan juga di dalam doa Bapa kami, benar nggak? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Baru setelah itu kita masuk dalam apa yang kita butuhkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Baru setelah itu kita minta perlindungan, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Baru setelah itu kita tutup, kita akui bahwa segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Konsep ini jangan diputar-putar balik. Orang Kristen harus benar-benar menghidupi ini. Orah et labora tidak hanya menjadi satu moto yang baik, yang indah, tapi orah et labora bukan hanya sekedar idiom atau kata-kata yang memberkati kita, kata-kata yang menyejukkan kita, tapi benar-benar kita ngerti maknanya dan kita menghidupi itu dalam hidup kita. Doa harus mendahului segala sesuatu. Sesibuk apapun kita, awali segala sesuatu dengan doa. Karena Alkitab katakan ayat 8, mintalah, carilah. Diulang lagi dari ayat 7, diulang lagi ayat 8. Jadi di sini dituntut supaya kita mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Mintalah senantiasa di dalam Tuhan. Teruslah berdoa di dalam Tuhan. Siapa yang hari ini sebelum datang ibadah udah berdoa? Saya mau ingatkan, besok pagi jangan lupa doa dulu sebelum kerja. Doa dulu sebelum aktivitas. Karena untuk supaya kita menghidupi firman terkait dengan teks ini, bagaimana menghidupi firman? Cara satunya adalah kita terus berdoa di dalam Tuhan. Tanpa doa, kita nggak mampu hadapi segala tipu daya kuasa gelap. Bapak Ibu, 2 hari atau 3 hari yang lalu, saya melihat beberapa pernyataan dari kepala-kepala negara, yang mana dari pesan-pesan kepala-kepala negara ini menitik beratkan terkait soal ekonomi di akhir zaman. Keadaan ekonomi akhir zaman akan semakin tidak membaik, Bapak Ibu.
Dan tentu isu ini kita semua tahu, bukan hal yang baru. Tapi sekalipun bukan satu hal yang baru, tapi terkadang kita nggak mau tahu. Terkadang, saya percaya Tuhan pasti sanggup melakukan yang terbaik. Benar, Tuhan pasti sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga ngajarin supaya kita mampu melihat tanda-tanda zaman. Kita juga diajar untuk bisa membaca tanda-tanda zaman. Apa yang terjadi dalam zaman ini? Apa yang perubahan-perubahan apa yang terjadi atas dunia ini? Kita juga dituntut untuk memperhatikan hal ini. Dan saya mau katakan kuncinya, kalau saudara mau lihat apa dan bagaimana dunia ini ke depan, rajin-rajinlah perhatian kita tujukan ke Israel. Apa yang sedang terjadi di sana? Karena Israel merupakan jamnya Tuhan, waktunya Tuhan, jam Tuhan yang menunjukkan kapan Tuhan akan datang kali yang kedua. Dengan apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sana akan mempengaruhi sekitarnya sampai ke sini, ke tempat kita berada. Jemaat yang diberkati Tuhan, intinya begini, tetaplah berdoa, adalah terus di dalam doa. Sesibuk-sibuk apapun besok pagi, mungkin saudara dikejar target, mungkin saudara dituntut untuk bekerja maksimal untuk mencapai apa yang kita inginkan, tidak salah. Tapi luangkanlah sesaat untuk kita ada di dalam masa teduh bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, istri, dengan anak mungkin kalaupun bisa. Libatkan isi keluarga untuk berdoa mengawali segala sesuatu. Karena sekali lagi, kunci kekuatan orang percaya adalah doa. Tanpa doa Bapak Ibu, kita nggak mungkin sanggup menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi hari ini. Jadi jemaat yang diberkati, teruslah mencari, teruslah meminta, teruslah mengetok, dan saya percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, saya mau ngomong gini, saya tambahkan sedikit. Mau nggak mau saya harus tambah ini supaya kita punya pemahaman yang utuh. Kata terus meminta, ini kan, tadi kita sudah mengerti bahwa ayat 8 itu ada tekanan soal teruslah berdoa. Nah, satu hal, kata meminta, kata mencari, dan kata mengetok juga memiliki makna kandungan arti begini. Kata meminta di sini adalah yang meminta, orang yang memohon sesuatu kepada Tuhan harus dalam posisi kesadaran penuh akan kebutuhan dan percaya bahwa Allah sanggup mengadakan itu. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu, kita yakinkan diri kita ada dalam posisi kesadaran penuh atas suatu kebutuhan. Sekali lagi, kesadaran penuh atas suatu kebutuhan, bukan keinginan. Nah, disinilah kenapa orang Kristen terkadang kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa doaku kok nggak dijawab? Persoalannya, apakah engkau sadar benar ketika berdoa yang engkau doakan adalah kebutuhan atau keinginan? Nah ini, kita jangan dulu salahkan Tuhan. Karena dalam teks ini memiliki makna yang meminta, yang berdoa kepada Tuhan terkait kebutuhan dan keperluannya. Coba sadarkan diri kita. Doa kita ini apa yang kita doakan? Karena kalau melihat ini di sana dikatakan bahwa meminta artinya orang tersebut dalam meminta, memohon kepada Tuhan sadar bahwa yang dia doakan adalah suatu kebutuhan, bukan keinginan. Om, apakah salah soal kalau kita ingin? Gak salah juga. Tapi dalam teks ini ditekankan doa yang kita naikkan adalah terkait dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Nah, Bapak Ibu, poin ini kita pergumulkan ya, persoalkan. Yang berikut, kata terus mencari memiliki makna dan kandungan begini. Orang yang mencari menunjukkan tindakan permohonan yang sungguh-sungguh dan disertai dengan ketaatan kepada Tuhan yang sanggup menjawab apa yang dia minta atau apa yang dia cari. Ada nggak ini kita bangun hari ini?
Kita udah berdoa nih, oke, puji Tuhan. Kita sudah mencari, oke, puji Tuhan. Tapi persoalannya, kita mencari ini ada nggak kita pahami? Karena ternyata kata mencari di situ memiliki kandungan di mana orang yang bertindak dalam mencari sesuatu terkait campur tangan Tuhan, dia harus menunjukkan tindakan permohonan yang sungguh-sungguh dan disertai dengan ketaatan yang benar terhadap Tuhan. Sebab kalau kita hanya ngomong mencari, orang yang tidak kenal Tuhan juga punya makna dan konsep yang mungkin sama dengan ini. Dia juga mungkin bisa mencari pertolongan, mencari jawaban, mencari berkat. Tapi dia nggak cari dalam ketaatan sama Tuhan, tapi dia cari ke dukun, dia cari ke sana, dia cari ke kuburan, dia cari ke tempat-tempat yang aneh-aneh, ke gunung kali dan lain sebagainya. Nah, kita konsepnya beda. Kita mencari apa yang kita gumulkan, kita mencari apa yang kita butuhkan, mencari di dalam tindak percaya total kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Nah, Bapak Ibu, tentu ini satu hal yang dahsyat, satu hal yang luar biasa. Nah, mengetok, kata mengetok di situ memiliki satu kandungan makna begini: menunjukkan adanya ketekunan dengan terus-menerus dalam menghampiri Allah. Sekalipun, nah di sini ada tambahan, sekalipun tidak mendapat jawaban sesegera mungkin dari Tuhan. Kita ngetok, Tuhan buka pintu kah? Kan tergantung tuan rumah, dia mau buka kayak mau tidak kayak. Tapi kalau kita benar-benar butuh, kita benar-benar perlu bantuan, ketok terus, pasti tuan rumah di dalamnya, daripada saya pusat telinga sakit ya saya buka, saya tanya kenapa, iya kan? Itu kan digambarkan dengan sebagai bagaimana seorang janda tua, dia meminta pertolongan kepada seorang hakim, iya kan? Untuk supaya hakim ini membelah perkaranya. Awalnya hakim yang lalim, hakim yang jahat ini tidak peduli, tidak care. Tapi karena mama tua ini datang dan terus datang, terus meminta, terus memohon, terus cari, terus sakit juga, pusing juga nih ini hakim ini. Alkitab katakan, hakim yang lalim aja ketika didesak terus dia bisa memberikan pertolongan, apalagi Tuhan kita di sorga. Oh, saya sudah capek 3 bulan, saya ketok-ketok pintu sorga Tuhan, ada jawaban. Teruslah mengetok, cek and recheck lagi. Jangan-jangan yang kita cari hanya terkait keinginan semata.